Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Satika, mahasiswa dari Institut STEMI Bekasi. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai materi atau modul Marketing Public Relation yang ada di modul 8 dan juga modul 9. Tapi sebelum kita masuk ke video pembahasan, video ini saya buat untuk memenuhi tugas Marketing Public Relation di semester 5 dan juga oleh dosen pengampu Bapak Rosdi Safarita Mbak SEMA. Yuk kita langsung simak aja video yang pertama. Jadi IMC ini merupakan kepanjangan dari Integrated Marketing Komunikasi yang berupa strategi pemasaran yang digunakan di suatu perusahaan yang mengandalkan komunikasi dengan konsumen dengan berupa promosi dan bersifat persuasif yang ditujukan kepada pelanggan atau calon pelanggan secara berkelanjutan. Peranan MPR dalam mencapai objektif pemasaran perusahaan dapat tercapai melalui strategi marketing PR. Yang pertama, ada melibatkan konsumen dalam pelaksanaan rancangan program kerjanya. Selanjutnya, yang kedua, yaitu cepat tanggap terhadap informasi dan pelayanan yang memang dibutuhkan konsumennya. Selanjutnya, yang terakhir ada proaktif dalam partisipasinya terhadap program yang diselenggarakan oleh pihak lembaga pemerintah dan berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. Selain peran NPR dalam strategi pemasaran, kegiatan NPR ini meliputi 4 langkah. Yang pertama ada defining the problems, yang kedua ada planning dan programming, yang ketiga ada taking action and communicating. Yang terakhir ini ada evaluasi the problem. Yang terakhir ini ada kiat, taktik, dan juga strategi marketing public relation. Yang pertama ada melibatkan konsumen dalam pelaksanaan rancangan program. Yang kedua ada cepat tanggap terhadap informasi dan pelayanan yang dibutuhkan konsumennya. Dan yang terakhir adalah proaktif dalam partisipasinya terhadap program yang akan diselenggarakan oleh pihak lembaga pemerintah dan berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. Dunia maya atau cyberspace merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru yang berbentuk virtual. Meskipun dilakukan secara virtual, tapi kita seakan-akan merasakannya gitu. Terus kita juga kayak seakan-akan melakukan hal-hal yang dilakukan secara nyata. Manfaat kita menggunakan cyberspace yang pertama yaitu menghubungkan orang dengan orang. Contohnya seperti surat menyurat atau biasa yang kita sebut dengan email. Terus juga menghubungkan orang dengan profesional dalam bidang tertentu. Contohnya seperti dunia medis. Nah, pada zaman sekarang ini mungkin kita mengenal namanya aplikasi Halodoc yang sebelumnya kita melakukan secara tradisional atau kita datang gitu ke tempat tersebut. Dengan kita membuka HP aja kita bisa langsung konsultasi mengenai keluh kesah yang kita rasakan. Perkembangan zaman sekarang ini juga dirasakan oleh seorang public relation, di mana seorang public relation juga bisa melakukan atau melaksanakan kegiatannya di dalam dunia internet atau biasa kita sebut dengan cyber PR. Contoh dari kegiatan cyber PR ini yang pertama ada publikasi, yang kedua ada menciptakan berita atau media relation. Setelah kita mengetahui dari kegiatan cyber PR, tentunya kita juga perlu namanya sarana cyber PR. Apa sih sarananya? Yang pertama itu ada namanya press release, yang kedua ada artikel, yang ketiga email newsletter. Atau periklanan ini merupakan salah satu alat yang paling umum digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif itu adalah komunikasi yang tujuannya untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan dan perilaku seseorang pada pembeli, sasaran, dan juga masyarakat.
Fungsi dari periklanan. Yang pertama itu ada namanya informing atau memberi informasi. Kedua, ada namanya persuading atau mempersuasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi iklan ini hanya menjual barang dan jasa, sedangkan fungsi PR adalah menciptakan suatu lingkungan bagi organisasi agar organisasi tersebut tetap tumbuh dengan pesat. Cukup sekian video pembelajaran yang saya buat. Semoga dari apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga untuk saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.